Oke, kita mulai ya. Coba dibayangin ada satu perusahaan teknologi yang kerjanya tuh di balik layar menganalisis miliaran data dalam sekejap buat bantu pemerintah, militer, dan badan intelijen. Sebuah perusahaan yang wow, kuat banget tapi juga misterius banget. Kalian pernah denger nggak soal Palantir Technologies? Mungkin namanya kedengeran asing ya, tapi inilah perusahaan yang kita bicarain. Mereka ini pemain raksasa di dunia AI, tapi anehnya banyak banget yang nggak tahu keberadaan mereka. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas 3 pertanyaan kunci ini. Kita akan coba bongkar misteri di balik salah satu perusahaan teknologi yang paling menarik sekaligus paling kontroversial saat ini. Setiap cerita hebat pasti punya awal kan? Nah, cerita Palantir ini mulainya dari puing-puing sebuah tragedi yang mengubah dunia selamanya. Palantir itu didirikan tahun 2003, nggak lama loh setelah serangan 11 September. Salah satu pendirinya itu Peter Thiel, nama besar di Silicon Valley yang juga ikut mendirikan PayPal. Nah, pemilihan waktunya ini jelas bukan kebetulan sama sekali. Jadi, masalahnya tuh gini. Setelah tragedi 9/11, pemerintah Amerika Serikat sadar mereka tuh sebenarnya punya data intelijen segunung, tapi ya itu, mereka nggak bisa nyambungin titik-titiknya. Mereka butuh alat canggih buat nemuin pola-pola yang tersembunyi. Dan disitulah Palantir masuk. Oke, masalahnya udah jelas. Terus, solusinya gimana dong? Yuk kita bedah software super canggih yang jadi jantung bisnisnya, Palantir. Pertanyaan bagus. Gimana caranya sebuah program komputer bisa ngerjain sesuatu yang bahkan ribuan analis manusia aja kewalahan? Jawabannya ada di sebuah proses 3 langkah yang, jujur aja, brilian. Gampangnya gini deh. Pertama, software mereka itu ngumpulin data dari ribuan sumber, bisa laporan intelligence, transaksi bank, data komunikasi, apa aja. Terus, data yang udah digabungin itu disisir buat nemuin hubungan dan pola yang nggak bakal kelihatan sama mata kita. Dan yang paling penting, hasil analisisnya itu disajiin sedemikian rupa buat bantu manusia mengambil keputusan strategis yang lebih bagus dan tentunya lebih cepat. Nah, mereka punya 2 senjata utama. Yang pertama, Gotham. Ini khusus buat pemerintah dan militer untuk melacak jaringan kriminal, ancaman keamanan, macem-macem deh. Terus yang kedua ada Foundry. Nah, ini sasarannya untuk kalangan korporat buat bantu perusahaan-perusahaan raksasa mengoptimalkan bisnis mereka. Jadi, Palantir ini mainnya di 2 dunia sekaligus, keamanan negara dan bisnis global. Dan mereka nggak berhenti di situ aja. Produk terbaru mereka, namanya AIP, ini bener-bener next level. Mereka menggabungkan teknologi AI canggih, mirip-mirip yang ada di chatbot-chatbot sekarang, dengan data internal sebuah organisasi. Coba bayangin deh, kamu bisa nanya ke data perusahaan kamu sendiri buat bikin prediksi bisnis, analisis risiko. Ini bisa naikin efisiensi ke tingkat yang sama sekali baru. Tapi ya namanya juga teknologi sekuat ini, pasti ada kontroversinya. Dan disinilah ceritanya jadi makin rumit dan menarik. Iya sih, kemampuan untuk bisa melihat semuanya itu kedengerannya keren banget. Tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan yang sangat penting. Apa resikonya? Apa bahaya yang mengintai di balik kekuatan sebesar ini? Nah, ini yang ditakutin banyak orang. Para kritikus khawatir teknologinya bisa disalahgunakan. Isu-isu kayak pengawasan massal, pelacakan warga negara tanpa proses hukum, sampai pelanggaran privasi. Itu jadi perdebatan panas. Contohnya, ada kekhawatiran soal penggunaannya untuk melacak imigran yang sampai memicu protes besar-besaran. Inilah sisi gelap dari kemampuan menghubungkan semua titik data. Jadi, inti masalahnya itu di sini. Hal yang bikin Palantir sangat berharga, yaitu kemampuannya menggabungkan data dari mana aja, itu juga hal yang sama yang bikin banyak orang ketakutan. Bener-bener kayak pedang berata dua. Kalau kita lihat ke depan, peran Palantir di dunia kita ini kayaknya bakal makin besar, bukan makin kecil. Jadi, gimana dong kita harusnya memandang perusahaan ini? Ada fakta menarik nih. Nama Palantir itu sendiri sebenarnya ngasih kita petunjuk besar. Nama itu diambil dari novel The Lord of the Rings, yang artinya batu penglihatan ajaib. Sebuah metafora yang pas banget kan? Mereka itu pada dasarnya lagi nyiptain batu penglihatan versi modern untuk zaman digital kita. Pada akhirnya, ya inilah misi mereka. Di dunia yang banjir data tiap detiknya, masalah kita itu bukan lagi kurang informasi, tapi justru gimana caranya memahami semua informasi itu. Nah, Palantir mencoba menawarkan solusinya. Jadi, ujung-ujungnya kita balik lagi ke pertanyaan paling mendasar. Apakah alat yang bisa melihat segalanya ini bakal jadi bantuan buat kita?
membuat dunia jadi lebih aman, atau justru jadi ancaman terbesar buat kebebasan dan privasi kita? Mungkin jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal menentukan masa depan kita semua.